Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 22 ayat 40. Saya bacakan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mari kasih Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani ketika dia hendak berdoa, tetapi seringkali murid-muridnya tidak berjaga, muridnya justru tertidur. Nah, saat itulah Yesus berpesan supaya mereka berdoa supaya jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Nah, artinya di sini doa memegang peranan penting. Doa menjadi hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Dengan berdoa kita bisa mengubah segala keadaan. Ya, apapun yang terjadi, mungkin kita nggak tahu, tetapi dengan doa kita bisa mengubah segala keadaan itu. Ada kuasa dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dalam pengertian yang lain bahwa dengan berdoa, kita nggak akan jatuh ketika ada pencobaan. Ya, pencobaan tetap akan datang. Tetapi dengan kita berdoa, kita akan tetap teguh. Ya, kita nggak akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi artinya dijauhkan segala yang jahat dari hidup kita. Kalau toh ujian datang, kita tidak akan jatuh. Ya, jadi kita tetap teguh dan kuat karena ada doa yang kita naikkan, ada kekuatan dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ingat, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, segala kuasa tunduk. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang di atas, yang di bumi dan di bawah bumi, tunduk semua dalam namanya. Nah, ketika kita berdoa, kita diajarkan supaya jangan sampai salah. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka apa yang kita doakan itu ada kuasanya. Kuasa yang dahsyat. Saya mau katakan lebih dari kuasa mantra-mantra. Lebih dari kuasa-kuasa ya orang yang seringkali menggunakan ya kuasa-kuasa yang lain. Kuasa nama Yesus berdaulat berkuasa. Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, selalulah berdoa. Ya, supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Bahkan kita berdoa juga seperti diajarkan doa Bapa kami supaya dijauhkan dari hidup kami segala yang dari si jahat, ya, dari segala pencobaan.
Nah, dengan demikian ternyata doa punya kuasa yang dahsyat. Dan doa ini, ya, doa yang dipanjatkan, dinaikkan orang-orang yang percaya itu memberi kuasa, ya, ada kuasa yang dahsyat yang menyertainya. Karena itu Tuhan Yesus selalu mengingatkan untuk kita selalu berdoa. Alkitab selalu berkatakan, tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa. Nah, karena doa-doa kita, doa-doa orang percaya dengar Tuhan. Ingat, doa orang percaya didengar Tuhan. Bahkan ada ayat firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, karena itu jangan ragu lagi untuk selalu berdoa. Doa juga menjauhkan kita dari pencobaan, bahkan doa memberi kekuatan kepada kita ketika kita ada dalam pencobaan. Ya, jadi kadang-kadang diizinkannya pencobaan datang dalam hidup kita. Kalau kita selalu berdoa, maka kita tidak akan jatuh. Kita akan tetap teguh. Nah, ketika kita berdoa, sesungguhnya kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita untuk melawat kita, untuk menolong kita. Nah, ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang menyatakan kerajaan Allah datang. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kadang-kadang kita jenuh berdoa sekali selesai, nggak dijawab Tuhan. Padahal kalau kita tahu Elia yang dikenal orang yang luar biasa yang bisa menghentikan hujan 3,5 tahun itu, ya dia berdoa untuk minta hujan itu sampai berulang kali, ya nggak langsung jadi, sampai 7 kali dia bersujud, dia berdoa sampai akhirnya terjadi sesuatu. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap berdoa, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Ya, ingatlah, kita percaya ada kuasa dalam doa yang kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Dan bertekuk lutut, kuasa yang di langit di atas, yang di bumi dan di bawah bumi. Artinya dia berdaulat dan berkuasa penuh. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun aktivitas kita jangan lupa berdoa. Ya, bukan hanya ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ketika kita sedang diberkati, ketika kita sedang susah, ketika dalam masalah, apapun keadaanmu, tetaplah selalu berdoa, sebab doa mengubah segala sesuatu. Berdoa ada kuasanya, karena doa sekali lagi adalah interaksi dan komunikasi dengan Tuhan, lebih dari sekedar kita istilahnya laporan dengan Tuhan. Doa bukan sekedar kebiasaan, tapi jadikan doa ini kebutuhan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami diingatkan untuk selalu berdoa supaya dijauhkan kami pencobaan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Sekalipun mungkin ada waktunya Tuhan izinkan ada pencobaan, kami tidak akan jatuh ketika kami berdoa, sebab kami percaya ada kuasa yang dahsyat dari setiap doa-doa kami. Kami percaya ada kuasa ilahi dalam setiap doa kami. Bahkan doa dapat mengubah segala sesuatu karena kuasa Tuhan yang nyata melalui setiap doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Dijauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Yang masih persiapan Natal, selamat Natal ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.